Halo, assalamualaikum Soji Lover, kembali lagi di channel kami. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Kali ini saya mau mereview sepatu made in Indonesia, yaitu sepatu fix ya. Ini sepatu ini banyak banget di request sama teman-teman semua ya, tapi mohon maaf ini baru kita review ya, karena dari produk ini sendiri beberapa dia mengendorse pemain-pemain Pro Liga ya, jadi banyak banget teman-teman yang penasaran, tapi baru kita akan review kira-kira seperti apa detail barangnya, seperti apa kemampuannya, dan seperti apa kualitasnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami, dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Let's go. Oke, ini jadi adalah sepatu fix ya. Ini kardusnya seperti ini, warnanya kuning. Ini labelnya seperti ini US 9, ini yang kita review, euronya 42, itu ada di 27,5 cm ya. Original made in Indonesia, ini tipenya ya demonic ya. Kemudian di belakangnya ada ini tulisannya fixspot.com ya. Dan untuk barangnya sendiri ini yang kita review itu adalah yang warna hitam merah ya, karena untuk yang tipe sekarang itu keluar itu dua warna putih dan warna hitam ini ya. Ini tampilannya sekilas seperti ini ada labelnya ya, di sini terlihat ya. Untuk labelnya ini demonic, ada kodenya 1FL532A001, kemudian US nya itu 9, UK nya itu 8,5, untuk euronya itu 42, dan ini yang tertulisnya itu adalah euro 42 dan sentimeternya itu 27,5, tapi ini pada saat dipakai itu enggak 27,5 ya, ini sekitar 26an ya, 26 cm ya. Dan untuk harga normalnya sendiri itu ada di angka 679.000 ya, tapi kita jualnya enggak segini ya, kita jualnya lebih murah daripada ini. Oke, jadi untuk tampilannya dia itu seperti ini ya. Ini sisi bagian luarnya dia seperti ini. Untuk segi bahannya sendiri, ini bahannya itu banyakkan didominasi oleh serat kain sintetis ya. Ini sisi luarnya itu, ini adalah serat kain sintetis ya. Ini sisi luar serat kain sintetis. Bagian depannya itu campuran ya, ini depannya kanvas, ini supaya mencegah, supaya sepatunya itu lebih kuat, karena yang bagian depan ini sangat bersinggungan dengan jempol kaki ataupun kuku-kuku ya, yang dapat gampang merobek daripada kain ya. Kemudian sisi bagian dalamnya juga ini sama seperti ini, dia pakai serat kain sintetis, hanya kombinasinya di sisi bagian atas ini dibaluti lagi sama kanvas ya sedikit ya. Ini untuk tampilannya seperti ini, tampilannya modelnya model tinggi dan cukup elegan, walaupun ini sekilas itu terlihat sekali seperti sepatu basket banget ya, tapi ya ini sepatu indoor, ini bisa dipakai basket, bisa juga dipakai buat main volley ya. Dan tampilan dalamnya ini kayak gini ya, cukup elegan kalau menurut saya pada saat dipakai ya. Kemudian untuk bahan midsole-nya sendiri, ini midsole-nya di sini dia terdiri dari dua bahan ya. Yang pertama adalah busa. Untuk busanya sendiri pun dia terdiri dari dua kualitas ya. Yang pertama ini bahan di sisi sini busanya, ini busa yang hitam ini busa di sininya itu cukup keras ya. Busa di bagian ini tuh cukup keras. Kemudian ke belakang sini adalah plastik sebagai pelindung tumit ya. Ini plastiknya dari di sini ke belakang sampai ke tumit sini dan ke sisi bagian dalam ya, seperti ini. Dan untuk busa yang bagian belakang ini, busanya ini lembut banget, jadi antara busa ini dengan busa sisi sini itu berbeda ya. Jadi busa di sini itu lebih lembut dibandingkan dengan yang di sini ya, bukan ya, ini seperti ini. Nah ini seperti ini, lebih empuk ya dibandingkan yang sini ya. Ini untuk midsole-nya ya, midsole-nya ini cukup tebal ya. Nih seperti ini, midsole-nya cukup tebal, ada sekitar 5 sentian sisi depan maupun sisi dalam ya, seperti ini ya, sekitar 5 cm. Kemudian seperti ini bagian atasnya, tampak atasnya seperti ini, ada logonya ini fix ya. Kemudian kalau dari segi atas ini sepatunya tergolong jenisnya lumayan gemuk ya. Kalau sisi bagian atasnya ya seperti ini kelihatan cukup gemuk dikit.
Kemudian untuk dari segi kerapihan, ini dari segi kerapihan boleh dibilang ini kalau untuk lem-lemannya ini sedikit cukup lah ya, tidak terlalu bagus ya, karena ada beberapa itu lem-leman yang keluar seperti ini. Di sini ada lem-leman yang kurang rapih ya di sini. Nah, ini ada lem-leman keluar, kemudian di sini juga ada ya. Terlihat sekali ya warnanya putih lemnya. Ini harusnya lemnya bukan warna putih tapi lem warna hitam biar nggak kelihatan. Ini sisi bagian dalam juga, ini sambungan-sambungan ini beberapa terlihat kurang rapi sedikit ya. Ini di sini juga nih pojokan-pojokan ya. Ini sisi sini juga ada. Dan sisi bagian depan ini juga ada lem-leman yang kurang rapih menurut saya. Ini terutama di sini. Nah, ini lemnya kalau saya lihat sekilas ini lemnya sih menurut saya kurang begitu bagus ya lemnya ya, karena ini kayaknya lemnya lem yang biasa, ini bukan lem yang super kuat atau yang kalau yang saya lihat dari Mizuno ataupun dari ASIC lemnya itu lem-lem yang bening ya, kalau keluar pun itu bening. Ini lemnya dia putih ya, dan kemudian di sisi sini tuh nggak ada jahitannya ya. Ya, ini kemungkinan nggak boleh terlalu sering kena air ya, karena kemungkinan bisa cepat ngupas kalau sering terkena air ya. Kemudian bentuk sisi belakangnya dia itu seperti ini, dia mengerucut ke sisi bagian belakang ya, jadi belakangnya itu ramping banget ya, seperti ini terlihat. Sisi bagian belakangnya itu lebih ramping dibandingkan sisi bagian depan. Jadi sisi bagian depan ini di sini ini cukup gemuk, terlihat sedikit gemuk ya seperti ini. Nah, dari sisi depan itu terlihat lebih gemuk, tapi di sisi bagian belakang itu mengerucut atau meramping seperti ini ya. Ini bagian belakangnya ramping ya seperti ini ya. Kemudian untuk outsole, ini outsole-nya seperti ini. Ini outsole-nya dia nggak menyatu, dia terjeda cukup jauh. Ini ada sekitar 7 sentian ya, ada jeda di sini. Ini adalah busa ya, busanya itu cukup lembut. Dan untuk karetnya sendiri ini bahan karetnya juga lumayan ya, sedikit keras sedikit sih ya. Ya, tidak selembut ASIC ori atau Mizuno ori ya. Ini untuk karetnya sendiri ini cukup keras ya menurut saya. Ya, kemudian untuk kualitas lem-lemannya juga lumayan lah ya. Untuk sisi bagian ini outsole-nya. Ini walaupun di sini ada sedikit keluar nih, di sini sisi sini ini keluar lemnya, sisi sini juga sama sedikit keluar. Nah, ini sisi sini juga ada yang lem-lemannya sedikit keluar ya. Namun untuk performanya sendiri, test desitnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi untuk tes desitnya sendiri ini tergolong lumayan lah ya, lumayan untuk suara desitnya itu sedikit kurang kencang, tapi kesetnya itu luar biasa. Jadi sepatu ini itu tidak mengutamakan desit, tapi dia itu keset banget ya, karena kalau suara desit itu ditimbulkan dari karet yang begitu lembut ya, tapi ini nggak terlalu lembut, cuman keset banget ya. Jadi karetnya itu benar-benar mencekram dengan sangat baik menurut saya ya, untuk sisi alas bawahnya ya. Kemudian untuk dari segi bobot, ini saya sempat ini sepatu ini tergolong berdasarkan timbangan tangan itu sepatunya itu cukup ringan ya, tidak berat ya. Ini saya nggak bisa nimbang, ini kalau timbangan tangan saya itu sekitar 325 graman ya. Dengan tipe yang mid seperti ini tergolong cukup ringan ya, karena di bawah ini jedanya cukup banyak ya. Dan ini labelnya, ini sama dengan yang di kardus ya. Sekali lagi ini tertulis 27,5 cm, tapi pada saat saya cobain tadi itu dia itu enggak segitu ya, jadi sekitar 26 cm ya. Ini saya akan coba lihat insole-nya. Ini sisi bagian dalamnya seperti ini ya. Bagian dalamnya ini jahitannya 2 dan jahitannya rapi, akan tetapi dia nggak pakai nomor seri ya, beda dengan sepatu-sepatu ori yang lain ya.
tapi ada beberapa yang ya. Terus dia juga tidak memakai sistem lidah sepatu ya. Ya ini di sini terlihat ya, dia nggak memakai lidah sepatu ini jadi masih pakai sistem yang konvensional ya. Kemudian ini di labelnya saya baru lihat ini ada Vic Genuine product, jadi produk orinya Vic itu ada seperti ini ya, ada hologram seperti ini. Dan untuk insole-nya, ini insole-nya seperti ini ya, ori insole, dan insole-nya itu cukup tebal nih, terutama bagian belakang. Ini bagian belakangnya tuh insole-nya tebal banget dan dia nggak lembek ya, kaku ya. Terus insole-nya itu ini membentuk ya, jadi si insole ini benar-benar membentuk di dalam sepatu ya, jadi rada susah nih kalau ditukar-tukar ya, karena dia ada yang unik ya. Jadi sisi bagian dalam ini dia naik ke atas seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Pada saat dipakai, sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan menurut saya itu cukup bagus ya, cukup nyaman ya. Jadi pada saat dipakai kaki kita itu tercengkram di dalam dan benar-benar lumayan empuk sih di dalam gitu ya. Mungkin hal ini dikarenakan karena insole-nya sendiri yang cukup tebal ya. Dan untuk sisi dalamnya ini dia memakai kain yang halus. Kemudian untuk busanya sendiri itu cukup tebal sedikit, tapi dia lembut ya, nggak terlalu keras busanya, dan dia tetap memiliki perbedaan ketebalan busa ya, sehingga pada saat dipakai itu kaki kita itu nggak gampang copot ya. Oke, mungkin cukup itu sekilas review singkat dari kami tentang sepatu Vic ini ya. Jadi sepatu Vic ini menurut saya ada kelemahan dan ada kelebihannya ya. Yang pertama dari segi kelebihan adalah menurut saya itu sepatu ini memiliki tampilan yang cukup wah menurut saya pada saat dipakai. Sepatunya itu cukup terlihat bagus, sangar dan garang. Kemudian pas dipakai juga di dalam itu sepatunya itu cukup empuk ya. Dan kedua adalah memiliki harga yang tidak terlalu mahal ya. Jadi harganya itu untuk sepatu ori yang tipe basket indoor seperti ini harganya cukup lumayan terjangkau karena dia produksi dalam negeri dan belum kena bea cukai ya, hanya kena pajak saja. Kemudian yang berikutnya adalah sepatu ini memiliki tingkat bobot yang cukup ringan, jadi nggak terlalu berat ya, karena banyak sekali sepatu-sepatu yang tipe tinggi seperti ini tuh sepatunya tuh berat, tapi yang ini nggak terlalu berat ya, dan ini tuh ringan ya menurut saya. Namun untuk kelemahannya, sepatu ini itu memiliki tingkat kerapihan yang kurang rapih sedikit ya, jadi ada beberapa lem-leman itu yang keluar sedikit. Dan kemudian untuk tampilan dari segi depannya ini, di sini kalau saya lihat cukup sedikit gemuk ya. Terus kemudian untuk daya kelenturannya sendiri juga kurang lentur sedikit ya. Tapi dengan harga yang segitu tuh menurut saya ini udah cukup wah gitu ya, udah cukup mantap banget sih gitu. Oke, mungkin cukup itu saja kesimpulan dari kami mengenai sepatu Vic ini. Semoga bisa membuat pencerahan terhadap teman-teman semua yang penasaran ya. Jadi kalau mau beli sepatu Vic ini menurut saya lumayan ya, bisa diandalkan ya. Walaupun dari segi ketahanan ini kita belum tahu karena belum ada cerita-cerita ataupun belum teruji dari segi ketahanannya itu seperti apa ya. Jika kalian berminat dengan sepatu Vic ini, kita juga jual ya. Linknya itu ada di deskripsi, bisa melalui WA ataupun melalui online shop ya. Kita ada jual dengan harga yang ya bersaing dan bisalah nego-nego ya sama kita ya. Dan barang yang kita kirim 100% sama seperti yang kita review ya. Kita ada 3 warna, warna hitam, kemudian putih biru, dan putih merah ya. Jadi mungkin itu ya, ini produk lumayan lah ya kalau menurut saya, daripada yang keluaran terdahulu yang sekarang udah nggak ada, yang dulu loh yang mereknya Sional gitu ya. Itu menurut saya lebih baik ini dibandingkan dengan yang terdahulu itu. Oke, cukup sekian. Semoga kalian semua di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.